Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani Rahman dengan NIM 190120140427. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralia Mulyani, kelas A21. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai limbah dan pengolahannya. Pernahkah kamu melihat sampah-sampah yang menumpuk tidak terurus dan berbau menyengat? Apakah seperti ini yang pernah kamu lihat? Limbah tersebut merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan manusia yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti kegiatan rumah tangga, pertanian, pertambangan, dan industri. Apa sih yang harus diketahui tentang limbah? Yang pertama, pengertian dan karakteristik limbah. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. 3, jenis-jenis limbah. 4, pengolahan limbah. Pertama, apa sih pengertian dan karakteristik limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Karakteristik limbah berukuran mikro. Ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat. Dinamis, limbah tidak diam di tempat, selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Penyebarannya berdampak luas. Lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu, melainkan berdampak pada faktor yang lainnya. Berdampak jangka panjang antar generasi. Masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga dampaknya akan ada. 2. Yuk mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah volume limbahnya dan kandungan bahan pencemar serta frekuensi pembuangan limbah. Apa sih jenis-jenis limbah itu? Limbah organik adalah mudah busuk, misalnya sisa sayuran, sisa makanan, dedaunan, potongan rumput, dan kotoran hewan. Limbah organik yang tidak mudah membusuk, misalnya kertas dan kayu. Limbah anorganik, misalnya plastik, pecahan kaca, karet, kaca, botol, dan besi. Limbah berbahaya, misalnya paku, bekas lampu neon, sisa racun tikus atau serangga, obat kedaluarsa, dan batu baterai bekas. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam. Limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Macam-macam limbah. Yang pertama yang dapat didaur ulang seperti kertas, gelas, aluminium, baja, plastik, dan yang tidak dapat didaur ulang, ampas tahu, eceng gondok, sampah organik, contohnya daun-daunan dan kotoran ternak. 4. Pengolahan limbah. Tahap pengolahan limbah. Pertama, pengurangan sumber. 2. Penggunaan kembali. 3. Pemanfaatan. 4. Pengolahan. Dan 5. Pembuangan limbah. Bagaimana membuat produk daur ulang limbah? Yang pertama, mendesain dan membuat produk dari bahan hasil daur ulang dan mengetahui pentingnya pemanfaatan daur ulang limbah. 2. Alat dan bahan. Bahan hasil proses daur ulang sampah seperti sedotan, botol plastik, gelas plastik, kertas daur ulang, stoples, dan lain-lain. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.